Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Noviliana, NIM 11901290. Kami dari kelompok 6 kelas PAI 2C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu yang berjudul Peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sebelumnya, dalam konteks peradaban, Islam menampilkan peradaban baru yang esensinya berbeda dengan peradaban sebelumnya. Misalnya, peradaban yang ditinggalkan Nabi jauh berbeda dengan Arab di zaman jahiliyah. Dengan demikian, Islam melahirkan revolusi kebudayaan dan peradaban. Misalnya, pembukuan Al-Quran yang dinamakan Mushaf Utsmani pada zaman Khalifah Utsman bin Affan yang telah digunakan sebagai pegangan bagi umat sampai sekarang ini. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Utsman pada awal Islam. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, bagaimana sifat Utsman di awal keislamannya, dan yang kedua, bagaimana perjalanan hijrah ataupun perjalanan bagaimana dia masuk untuk memeluk agama Islam. Yang pertama, bagaimana sifat Utsman di awal keislamannya. Utsman telah memiliki sifat toleran dan malu. Kedua sifat ini membuatnya optimis saat menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ditemani Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sifat toleran Utsman berada pada puncak tertinggi. Tak ada seorang pun yang bisa menyamainya. Sebab itu, Rasulullah menyaksikan bagaimana mulianya Utsman, sampai beliau berkata, mulai hari ini tak ada kemudaratan bagi Utsman. Atas apapun yang dia lakukan, sesungguhnya aku telah ridho kepadanya. Sungguh mulia sifat toleran Utsman yang ada pada dirinya. Dan juga sifat malu Utsman yang sungguh luar biasa. Rasulullah memberikan komentar tentangnya. Umatku yang paling benar rasa malunya adalah Utsman. Begitulah sifat Utsman pada awal keislamannya. Dan yang kedua, bagaimana perjalanan Utsman untuk memeluk agama Islam. Utsman adalah keislaman yang pertama. Dia adalah salah satu dari 5 atau 7 orang yang paling awal memeluk Islam. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru orang-orang untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara sembunyi-sembunyi. Bahkan Darul Arqam yang dijadikan tempat berkumpul para sahabat tersebut sangat tersembunyi dari pandangan kaum Quraisy. Selain itu, saat Utsman memeluk Islam, Utsman juga merasakan siksaan yang dilakukan oleh pamannya, yaitu Hakim ibnu Abi al-Ash. Utsman dibelenggu dengan tali dan juga rantai. Lalu sang paman berteriak di tepat di depan wajahnya, apakah engkau hendak meninggalkan agama nenek moyangmu dan memeluk agama baru? Namun Utsman menjawabnya dengan tegas, ketegasan seorang muhajir yang meyakini dengan sepenuh hati jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semakin pastilah langkahnya. Dan juga dengan ketegasan Utsman bin Affan itu, ialah yang ingin meyakini bahwa sepenuh hati jalan menuju Allah itu sangatlah besar. Setelah Utsman menjawab seperti itu, sang paman malah melanjutkan siksaannya. Namun sang khalifah terus menyatakan ketegasannya. Bagaimanapun keadaan yang dihadapi, sang muhajir tetap berjalan menuju Allah dan tidak pernah surut langkahnya sedikit pun. Dalam perjalanan hijrah ini, Utsman adalah orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah yang ditemani istrinya, yaitu Ruqayyah radhiyallahu anhu. Sebelumnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang menikahkan Utsman dengan Ruqayyah setelah dia memeluk Islam. Utsman kembali ke Makkah setelah hijrah ke Habasyah. Beberapa saat kemudian dia berhijrah ke Madinah. Selanjutnya, sahabat Nabi tersebut kerap kali melakukan perjalanan ruang dan waktu. Dengan demikian,
kian bertambah kuatlah semangat keimanan dan pemahamannya terhadap makna hijrah itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Rahmawati, perwakilan dari kelompok 6 yang membahas tentang kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu pengangkatan Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah. Sebelum pengangkatan Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah, pada saat itu Umar sudah mulai kesulitan untuk bernapas. Dan pada saat itu juga Umar mulai mengumpulkan para sahabatnya untuk mencari seorang khalifah untuk penerus Umar yang selanjutnya. Pada proses pemilihan tersebut, hanya yang tersisa pada saat itu yaitu Ali dan Utsman. Abdurrahman diberi tugas oleh Umar untuk memilih salah satu dari kedua kandidat tersebut. Lalu Abdurrahman mengirim seorang utusan untuk menjemput Utsman dan Ali. Abdurrahman berkata kepada Ali dan Utsman bahwa sesungguhnya aku telah bertanya kepada orang-orang mengenai kalian berdua. Sungguh aku tak pernah menemukan seseorang pun dari mereka yang memberatkan kalian. Yang mana sebelum proses pengangkatan Utsman dan Ali untuk menjadi seorang khalifah, seorang Abdurrahman meneliti latar belakang sifat dari Ali dan Utsman, dan ternyata data yang didapatkan oleh Abdurrahman adalah keduanya tidak ada memiliki sifat yang buruk. Lalu setelah itu Abdurrahman naik ke atas mimbar dan Abdurrahman berkata, "Berdirilah di dekatku, wahai Utsman." Utsman pun berjalan menghampiri Abdurrahman, dan Abdurrahman memegang dengan erat tangan Utsman sambil berkata, "Apakah engkau berjanji kepadaku akan senantiasa menjalankan berdasarkan kitabullah?" Lalu Utsman pun menjawab, "Ya." Pada saat itu Utsman berusia 70 tahun. Peristiwa ini terjadi di akhir Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Pada saat itu Utsman pun merasa ragu karena umurnya sudah lanjut dan dia pun hanya ingin meningkatkan ibadah kepada Allah, tapi dia sudah dituntut untuk meneruskan kekhalifahan Umar bin Khattab, jadi dia menerima dengan lapang dada dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Sifat toleran Utsman yang sangat tinggi sehingga tak ada seseorang pun yang menyamainya. Sebab itu Rasulullah menyaksikan bagaimana mulianya Utsman sampai beliau berkata, "Mulai hari ini tak ada kemudaratan bagi Utsman atas apapun yang dia lakukan. Sesungguhnya aku telah ridho kepadanya." Sifat malu Utsman sungguh sangat luar biasa. Oleh sebab itulah Utsman dipilih sebagai khalifah untuk pengganti Umar bin Khattab karena dia memiliki sifat toleran yang tinggi dan rasa malu yang besar dan sikap bertanggung jawab sehingga dia dipercayai untuk menjadi seorang khalifah pengganti Umar bin Khattab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjelaskan sedikit tentang perluasan wilayah Khalifah Utsman bin Affan yang dilakukan oleh pendahulunya. Di zaman Utsman bin Affan juga terjadi ekspansi wilayah. Di masa pemerintahan Utsman, Imperium Arab meluas di Asia dan Afrika setelah menakluk Persia.
Penyeburuan dalam ekspansi dilanjutkan. Akhirnya wilayah Balkh, Turkistan, Herat, Kabul, Ghazni, Khurasan, termasuk Nishapur, Tus dan Herv jatuh ke tangan orang-orang Islam tahun 30 Hijriah. Perluasan Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram yang juga tidak kalah pentingnya. Jasa yang ditinggalkan Utsman adalah upaya renovasi kedua masjid besar umat Islam, yaitu Masjid Nabawi dan Masjid di Madinah dan Masjid Al-Haram yang ada di Mekah. Masjid Nabawi diperluas hingga berukuran 160 kali 150 hasta dengan tiang-tiang pualam, dinding batu berukir bertahta perak dan tetap melengkung. Sedangkan untuk Masjid Al-Haram telah mempunyai bangunan sekitar Ka'bah dengan kiswah dari Mesir, sebelumnya hanya dari anyaman kulit. Membangun perekonomian, membangun angkatan laut dan perekonomian negara, Utsman bin Affan memindahkan pelabuhan-pelabuhan Hijaz dan Bandar Su'aibi ke Jeddah tahun 26 Hijriah. Akibatnya arus lalu lintas perdagangan semakin ramai antar Laut Tengah dan Laut Merah dengan dibukanya Kanal Amir al-Mu'minin. Khalifah Utsman juga membangun angkatan laut Ak-Tangguh dalam rangka memfasilitasikan Islam. Muawiyah misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu kebijakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, strategi dan arahan Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah mengemban amanat sebagai khalifah, Sayyidina Utsman bin Affan sadar betul kesulitan yang akan ia hadapi. Dengan meluasnya cangkupan wilayah Islam dan banyaknya kekayaan yang diperoleh oleh orang Muslim. Di samping itu, penaklukan Islam pun mendapatkan umat dari berbagai macam budaya dan kadar keimanan yang berbeda-beda. Semuanya nampak jelas oleh Utsman. Satu hal yang sangat ia khawatirkan dari berbagai keadaan Islam tersebut, yang ia takutkan adalah menurunnya. Satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh Utsman, yaitu terbuka lebarnya kenikmatan dunia dan kaumnya akan mengejar kenikmatan itu. Karena itulah pada khutbah pertamanya Sayyidina Utsman menyampaikan dan menjelaskan jalan yang akan ia tempuh. Utsman berkata, "Maka sesungguhnya aku telah diberi amanah dan aku menerimanya. Dan kalian memiliki hak atasku sebagaimana yang telah tercantum di Al-Quran dan hadis. 3 hal, yaitu aku akan meneruskan kekhalifahan dalam menjalankan apa yang telah disepakati, memulai sesuatu yang belum dimulai, dan melarang dari apa yang bukan menjadi hak untuk kalian." Kemudian Sayyidina Utsman mengirimkan surat kepada para gubernur di seluruh wilayah dan memerintahkan mereka agar berlaku adil dan kasih sayang sebagai pengayom, bukan sebagai penarik pajak. Sayyidina Utsman juga mengirimkan surat kepada para komandan pasukan di medan pertempuran untuk
untuk tetap pada apa yang telah diamanahkan oleh Sayyidina Umar bin Affan, dan untuk mengikuti kebenaran dalam menarik pajak dan bersifat amanah dan tidak menganiaya. Bahkan Sayyidina Utsman juga mengirimkan surat untuk seluruh rakyat di seluruh penduduk di setiap wilayah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan mendatangi haji setiap tahunnya agar orang-orang yang terzalimi mengangkat kasusnya kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahannya, Sayyidina Utsman memiliki majelis syura yang beranggotakan pasukan yang ikut serta dalam perang Badar dan beberapa orang cendekiawan dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Sayyidina Ibnu Abbas, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Untuk meminta pendapat mereka terkait persoalan kaum muslimin, pengiriman pasukan, penaklukan wilayah, dan pengelolaan wilayah dan urusan kekhalifahan. Yang kedua adalah cara yang ditempuh oleh Sayyidina Utsman bin Affan dalam menjalankan kekhalifahannya. Cara yang ditempuh oleh Sayyidina Utsman bin Affan yaitu sesuai dengan manhaj kenabian dan mengikuti dua khalifah sebelumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.